Aktivitas pilot di kokpit. Pancaran makna Al-Fatihah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ta'awuz atau A'udzubillahi minas syaitonirrojim adalah doa perlindungan, latihan kesadaran, dan mekanisme pengendalian diri yang meminta perlindungan Allah dari setan. Ini menunjukkan kerendahan hati manusia di hadapan keterbatasan moral dan kognitifnya untuk membantu fokus, regulasi emosi, coping stres, dan pembentukan rasa aman batin. Membaca ini adalah menyalakan kesadaran sebelum akal bekerja. Buya Hamka berkata bahwa agama tidak hanya dibaca, tetapi harus masuk ke kesadaran batin agar manusia tidak dikendalikan hawa nafsu, kesombongan, dan dorongan buruk. Hubungannya dengan kesadaran, akal, dan nafsu itu adalah, kesadaran membuat manusia sadar, aku sedang diuji. Akal menimbang mana benar dan salah, nafsu mendorong keinginan, sedangkan ta'awudz adalah rem spiritual agar nafsu tidak membajak akal. Analogi dalam penerbangan, sebelum mesin dinyalakan, pilot melakukan pre-flight safety check untuk memastikan mesin tidak rusak, instrumen berfungsi, tidak ada ancaman keselamatan, memastikan persiapan perangkat untuk terbang sudah ready. Atau analogi lain seperti, Anda akan melakukan operasi jantung. Dokter pertama-tama tidak langsung membedah pasien. Ia mencuci tangan, mensterilkan alat, memastikan kebersihan ruang operasi. Mengapa? Karena alat yang benar sekalipun bisa berbahaya bila terkontaminasi. Semua contoh di atas selaras dengan makna ta'awuz, yakni membersihkan gangguan dan berhenti sejenak untuk antisipasi dan fokus sebelum aktivitas dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua aktivitas dimulai dengan kesadaran kepada Allah. Karena hidup tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung padanya. Yang Rahman, dengan kasih universalnya untuk semua makhluk, dan yang Rahim, dengan rasa sayang dan cinta yang lebih khusus dan pribadi. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, basmalah bermakna seseorang memulai pekerjaannya dengan nama Allah, sehingga aktivitas itu tidak liar, tidak egoistis, dan tidak terputus dari nilai ketuhanan. Basmalah adalah penataan niat. Manusia tidak hanya bertanya, apa yang aku lakukan, tetapi juga, untuk siapa dan dengan nilai apa aku melakukannya. Ini membuat tindakan manusia berbeda dari dorongan instingtif hewan, karena manusia punya kesadaran moral. Dari sisi sains modern, ini sejalan dengan konsep self-regulation, perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Jika ta'awudz adalah membersihkan gangguan, maka basmalah adalah menentukan arah. Dalam analogi pekerjaan seorang pilot, maka basmalah bisa diibaratkan pada langkah. Pilot memasukkan flight plan, rute penerbangan dan bandara yang akan dituju. Maknanya, pilot harus tahu, saya mau terbang kemana? Seperti itulah manusia harus tahu, saya hidup untuk apa? Tanpa tujuan, pesawat hanya menghabiskan bahan bakar tanpa sampai ke tujuan. Dan tanpa tujuan hidup, manusia pun hanya menghabiskan umur saja tanpa makna berarti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sadari realitas bahwa seluruh kebaikan berasal dari Allah. Seluruh pujian yang pernah ada, sedang ada, dan akan ada pada hakikatnya kembali kepada Allah. Artinya setelah manusia membersihkan diri, mengarahkan niat, ia diajak melihat dunia dengan cara pandang yang benar. Bukan dimulai dengan, aku hebat. Tetapi, segala puji milik Allah. Menyadari semua yang ada diperoleh darinya dan kita syukuri. Dalam penerbangan pesawat, seorang pilot sebelum lepas landas harus menyadari pesawat tersedia, bahan bakar tersedia, cuaca memungkinkan, kru siap, dan semua sarana untuk memulai terbang sudah ada. Dan pilot menyadari, berterima kasih atas kesiapan tersebut karena aktivitas penyediaan semua sumber daya dilakukan tim lain bukan oleh dirinya sendiri. Sepertinya kita manusia juga harus senantiasa menyadari adanya tubuh yang sehat, keluarga, kecukupan ilmu, kesempatan hidup, dan lainnya. Semua itu bukan karena kita dan tak dalam kendali kita sendiri. Tanpa itu semua, perjalanan hidup kita di dunia yang baik dan lengkap tidak mungkin terwujud. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Perhatikan urutannya. Ta'awudz. Aku punya kelemahan. Bismillah.
Aku membutuhkan Allah. Alhamdulillah. Semua nikmat berasal dari Allah. Rabbil Alamin. Allah mengatur seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan seluruh pengaturan itu didasarkan pada kasih sayang universalnya untuk semua manusia. Tubuh manusia adalah contoh luar biasa. Setiap hari, jantung berdetak 100.000 kali, darah mengalir ribuan kilometer, sistem imun membunuh jutaan patogen. Sebagian besar berlangsung tanpa kita sadari. Kita tidur. Tetapi kehidupan tetap dijaga. Ini mengingatkan kita. Sebagian besar nikmat terbesar bahkan tidak kita minta. Mengapa Rahman didahulukan? Karena dalam realitas kehidupan, manusia menerima nikmat Allah jauh lebih dahulu sebelum menyadarinya. Contohnya, sebelum lahir, jantung sudah berdetak, paru-paru sudah dibentuk, otak berkembang. Bahkan sebelum mengenal Allah, Allah sudah memberi nikmat. Itulah Ar-Rahman. Setelah manusia mulai mencari Allah, Allah memberi petunjuk. Itulah Ar-Rahim. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Ar-Rahman menunjukkan keluasan kasih Allah yang mencakup seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan kasih sayang yang terus-menerus dan khusus kepada hamba yang mendekat kepadanya. Pengulangan ini menegaskan bahwa hubungan Allah dengan alam semesta dibangun di atas rahmat. Seorang pilot menyiapkan keterampilan kompetensinya dalam belajar mengendalikan pesawat, ini bentuk kasih dan kebaikan universal baik untuk pesawatnya, maskapai atau bakal calon penumpangnya nanti. Sedangkan setelah itu dalam flight, sang pilot tak hanya memikirkan dirinya. Ia bertanggung jawab atas penumpang, kru dan keselamatan semua orang. Makna kasih sayang ini lebih spesifik dan bukan sekadar perasaan. Kasih sayang adalah menggunakan kemampuan kita untuk menjaga orang lain. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin mengajarkan bahwa Allah yang penuh kasih sayang juga merupakan sumber keadilan sempurna. Sebagaimana alam semesta berjalan dengan hukum sebab akibat yang teratur, setiap pikiran, ucapan, dan tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan pada hari ketika seluruh kebenaran ditampakkan. Kesadaran akan tanggung jawab itu perwujudan sadar ada konsekuensi dan menyadari ada sang penguasa yang mengawasi dan meminta pertanggungjawaban kelak. Itulah Maliki Yaumiddin. Tanpa syukur, manusia sombong. Tanpa rahmat, manusia putus asa. Tanpa pertanggungjawaban, manusia semena-mena. Pilot menyadari setiap penerbangan akan diaudit. Karena itu ada flight recorder, black box, laporan keselamatan. Jika pilot lalai, semua tercatat dan akan beroleh konsekuensinya. Seperti halnya, tidak ada penerbangan tanpa evaluasi. Maka, tidak ada kehidupan tanpa pertanggungjawaban. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Arahkan hidup kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Mengajarkan bahwa mencapai puncak kebebasannya bukan ketika mengikuti ego dan nafsunya, melainkan ketika seluruh potensi akal, hati, dan tindakannya diarahkan kepada Allah karena dalam mencapai tujuan pasti tetap butuh bantuannya. Analogi atas keterbatasan pilot sebagai manusia yang saat menghadapi badai, turbulensi, kabut, pilot tidak mengandalkan ego. Ia menggunakan instrumen, radar, komunikasi ATC untuk mengatasi hal tersebut karena indera dan kemampuan manusia yang terbatas dalam mengetahui kondisi secara lengkap dan tepat. Maknanya, manusia juga tidak cukup mengandalkan dirinya sendiri. Ada saatnya setelah dilakukan ikhtiar dengan menyadari kemampuan manusia terbatas baik indera, pengetahuan dan lainnya. Maka ia meminta pertolongan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa manusia tidak pernah selesai membutuhkan petunjuk. Bahkan orang saleh sekalipun tetap memerlukan bimbingan Allah agar tidak tergelincir oleh kesombongan, hawa nafsu, atau kekeliruan yang tidak disadarinya. Pilot. Di tengah perjalanan, menemukan ada banyak jalur udara, ada badai, ada perubahan cuaca maka pilot terus meminta petunjuk menara ATC. Maknanya, petunjuk bukan hanya diperlukan saat awal perjalanan, tetapi sepanjang perjalanan. Dalam teori kontrol, Control Systems Engineering, sebuah sistem yang baik bukan sistem yang tidak pernah mengalami gangguan. Sistem yang baik adalah sistem yang mendeteksi kesalahan, melakukan koreksi, kembali ke target. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka Allah tidak mendefinisikan jalan lurus hanya sebagai teori. Allah mendefinisikannya melalui contoh manusia nyata. Mengapa Allah tidak langsung menjelaskan jalan itu? Karena manusia belajar lebih mudah dari teladan daripada konsep abstrak. Lebih mudah memahami, menjadi dokter yang baik, dengan melihat dokter teladan daripada membaca definisi 100 halaman. Begitu pula Allah mengajarkan. Jalan lurus adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang berhasil di sisi Allah. Namun kegagalan terbesar manusia bukanlah karena kurangnya kemampuan atau semangat, melainkan ketika ia mengetahui kebenaran tetapi menolaknya. Atau analogi belajarlah dari pihak yang telah berhasil. Perusahaan tidak memulai dari nol, lakukan benchmarking dan hasilnya diterapkan, mereka mempelajari. Praktik terbaik, contoh terbaik, model terbaik, dan implementasi dengan benar. Analogi yang sama untuk seorang pilot, harus mengikuti jalur penerbangan yang terbukti aman, standar internasional, pengalaman pilot sukses sebelumnya. Ia menghindari jalur berbahaya, daerah konflik, cuaca ekstrim, dan lainnya agar mendarat di tujuan penerbangan dengan selamat. Maknanya, manusia juga perlu mengikuti nabi, orang saleh, guru yang benar, teladan yang baik. Bukan mengikuti orang yang tersesat. Saat pesawat mendarat, pilot melakukan post-flight review. Apa yang berjalan baik? Apa yang perlu diperbaiki? Ini menunjukkan pentingnya muhasabah setelah aktivitas. Amin. Semoga engkau ya Allah mengabulkan doa kami. Setelah seseorang menetapkan tujuan, melakukan usaha, menyerahkan hasil maka tingkat kecemasan cenderung turun. Karena beban mental terbesar sering muncul ketika seseorang berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendalinya. Pesawat mulai mendekati bandara tujuan. Pilot telah melakukan semua prosedur, mengikuti instruksi ATC, menghindari badai, mengelola bahan bakar, menjaga keselamatan penumpang. Sekarang tinggal satu tahap. Landing. Pilot berkata secara simbolis. Saya telah melakukan yang terbaik. Semoga pendaratan berjalan baik. Itulah makna amin. Kesimpulan. Ta'awudz adalah pemeriksaan sebelum terbang. Pancaran Al-Fatihah ada di seluruh proses penerbangan menuju tujuan. Dan amin adalah doa harapan saat pesawat akan mendarat agar seluruh perjalanan berakhir dengan selamat dan sampai di tujuan yang benar.